Oke, untuk Aries November 2021 ya. Tadi tuh aku sebenarnya udah baca ada record, tapi kayak recordingnya nggak masuk. Anyway, ini kartunya Tamas. Tamas itu bicara tentang destruction, um, transformation, ya kan? Di sini ada transformer. Sebenarnya transformasi itu bagus karena orang mau masuk ke realization, menyadari sesuatu itu butuh adanya ini. Tapi Tamas ini bicara juga tentang destroyer tadi. Jadi yang di-destroy itu adalah ego-egonya kita. Dan ini yang ditakutin sama orang sebenarnya. Karena situasi ini bisa membuat orang depresi, membuat orang benar-benar stres, membuat orang merasa lonely dan segala macam gitu. Oke. Di sini ada Six of Swords, Prince of Pentacles, Magician, dan King of Cups. Dan di sini ada Princess of Pentacles, the Star, Six of Pentacles, dan Rebirth. Oke, di sini ada Princess of Swords. Oke, so sekilas di sini aku melihat ini perjalanan kamu, bahkan berarti sampai bulan depan pun masih sama sebenarnya. Aku rasa ini udah terjadi sama kamu untuk beberapa saat ya. Yang aku baca di sini adalah your core state of mental and emotional. Aku melihat di sini kamu akan pelan-pelan mulai, karena Six of Swords ini bicara tentang healing juga. Kamu akan pelan-pelan mulai menyadari sesuatu. Kamu mulai bisa berpikir lebih jernih. Tapi ini aku melihatnya very slow, sangat pelan. Di sini ada Hangman. Hangman ini bicara tentang sesuatu yang selama ini membuat kamu stuck. Dan pada akhirnya pelan-pelan kamu bisa mulai menyadari, merasa, mencerna. Karena ini bukan bicara berpikir ya. Orang itu kalau lagi dalam masa transformasi itu bukan mikir, tapi mencerna. Jadi kayak ibaratnya otak itu cuma dipakai sebagai fungsi kedua. Fungsi pertamanya itu rasa, bukan perasaan ya, rasa. Itu dua hal yang berbeda. Dan ini ada Seven of Cups. So aku ngelihat di sini kamu itu banyak sekali pikiran-pikiran yang membuat justru orang kenapa bisa stuck itu karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak bingung, terlalu banyak menimbang-nimbang. Itu yang menjadikan orang stuck sebetulnya. Tapi aku melihat di sini kamu mulai pelan-pelan bisa memikirkan satu demi satu. Dan aku melihat di sini kayak kamu mencoba mencari jalan keluar. Dan di sini ada Wheel of Fortune. Jadi selama ini ilusi. Jadi gini loh. Orang itu kalau dia belum menyadari, belum mampu bisa melihat segala sesuatu itu dengan kacamata secara sadar, aware ya. Dia akan selalu membohongi dirinya atau dia menganggap hal yang enggak benar jadi benar. Di mata dia benar. Di mata orang yang mengalami itu benar. Gue kan punya alasan, tapi alasannya itu bukan alasan sebuah kebenaran sebenarnya. Walaupun dia tidak tahu itu, karena dia menganggapnya itu sebuah kebenaran. Aku tahu ini memusingkan karena yang finally bisa benar-benar ngegambarin situasi itu adalah cuma orang-orang yang sudah sadar. Yang belum sadar nggak akan tahu ya, orang dia masih menganggapnya itu benar kok. Dan di sini ada Six of Pentacles,
Aku ngerasa gini loh, kayak kamu itu harus sudah mulai pelan-pelan, kalaupun belum ya, kamu harus tahu gitu. Ini agak ada advice juga soalnya kalau aku lihat. Jadi kamu harus tahu di mana keinginan kamu, di mana kamu merasa kamu harus berkorban. Dan satu hal yang kadang membuat aku tuh kesal melihat orang, mereka menganggap kalau mereka nggak ngikutin orang tuanya itu adalah durhaka. Padahal nggak ada hubungannya. Durhaka itu kalau kamu nggak, kalau kamu menyia-nyiakan orang tua, kamu nggak menyayangi orang tua, kamu membuang orang tua, itu kamu durhaka. Tapi kalau nggak ngikutin kata orang tua kamu, apalagi orang tua kamu itu orang yang tukang kontrol, untungnya aku tidak punya orang tua seperti itu, ya alhamdulillah banget. Karena aku tidak mau menggadaikan apa yang aku inginkan, gitu. Karena setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri, gitu. Apalagi kalau anaknya sudah dewasa. Dan di sini ada kartu death. So aku ngelihat selama ini kamu sudah mikir tuh mentok. Dan death itu juga bicara tentang transformasi. Aku ngelihat kamu mencoba mencari jalan keluar dari kebingungan kamu ini. Seperti aku sempat tadi ngomongin Pisces atau apa gitu ya. Sometimes kamu butuh orang, ya kayak aku, misalnya aku ngajarin klienku gitu ya. Kadang ya mereka datang ke aku kan karena salah satunya mereka nggak paham ya. Kalau mereka paham, mereka udah nggak akan cari aku lagi ya. Kamu harus menyadari kalau kamu cari sana sini mentok. Sudah saatnya kamu mencari bimbingan, kamu mencari tahu kenapa gue ada di sini, apa yang salah sama cara pikir gue. Karena orang yang udah mentok kayak gitu, yang namanya orang nggak sadar, dia yang punya kepalanya sendiri, kepalanya di out-outin dengan cara mikir kayak gini, nggak bisa cara mikir. Berarti kan ada sesuatu yang belum terbuka pintunya. Nah itu yang harus dibukain gitu loh. Dan di sini ada 2 kartu healing. Aku ngelihatnya kamu sudah mau bicara tentang apa yang kamu inginkan. Kamu sudah pelan-pelan mau melakukan apa yang kamu inginkan, walaupun itu tidak sesuai misalnya sama kata orang tua, kata orang, siapapun itu ya. Aku lihat di sini pelan-pelan kayak kamu mulai punya harapan, kamu mulai pelan-pelan menyadari kalau gue nggak bisa kayak gini terus. Mulai ada rasa beraninya kalau aku lihat, berani untuk, kadang aku bukan bicaranya rebel ya. Kalau rebel itu kan orang memberontak, kesannya kan selalu jelek ya konotasinya. Padahal sebenarnya itu pun dikatakan kita tuh mendobrak sesuatu gitu, mendobrak apa yang selama ini salah. Mendobrak itu kan nggak harus selalu buruk ya. Dan aku melihat di sini kamu mulai bisa pelan-pelan berani. Dan di sini ada Six of Pentacles, di sini juga ada Six of Pentacles. Six of Pentacles itu kan bicara tentang sharing sebenarnya. Nah di sini sebenarnya tuh dikasih tahu kamu harus cari orang yang kamu bisa sharing. Kamu bisa dapat insight, bukan cerita ya, bukan cuma cerita ya, tapi orang yang mampu ngasih kamu pandangan. Dan di sini ada Queen of Swords, dan Queen of Swords itu bicara tentang menganalisa sesuatu. Jadi aku melihat di sini kamu mulai mungkin akan sebagian dari kamu akan mencari coach misalnya untuk bertanya sebenarnya masalah gue tuh apa, salah gue tuh ada di mana dengan pemikiran seperti ini, kenapa gue masih belum bisa keluar dari situasi ini gitu. Sebagian dari kamu mungkin akan cari coach untuk mencari bimbingan, untuk mencari insight kalau aku lihatnya. Karena di sini ada orang yang mencoba memberikan kamu insight, memberikan kamu pandangan. Dan di sini ada terakhirnya ada Ten of Wands. Nah, kalau bicara Ten of Wands itu bicara sesuatu hal yang membuat kamu merasa terbeban,
sesuatu hal yang membuat kamu merasa pressure ya. Aku ngeliat di sini kamu mulai menyadari kayaknya gue nggak bisa kayak gini terus, gue harus keluar dari sini, gue harus kayak kadang gini loh, orang itu baru bisa berubah kadang kalau dia sendiri mau, bukan kadang sih, orang itu baru bisa berubah kalau dalemannya itu dia udah ngerasa udah terlalu terpojok. Yang ibaratnya kalau di sini aku lihat mungkin kamu akan ngerasa kamu butuh bantuan karena kamu udah nggak kuat megang sendiri semuanya. Bisa juga kamu ngerasa kayak gue udah nggak kuat lagi, gue harus selalu ngikutin orang, gue capek, gue hidup gue nggak happy. Nah, either dua itu. Tapi ya sebenarnya ujungnya sama. Oke, karena di sini juga aku ngeliatnya ada Knight of Swords. Knight of Swords itu orang yang mencoba mendobrak, dan di sini juga ada Princess of Swords. Princess of Swords itu bicara juga tentang orang yang berdiskusi, ya. Dan sword sini komunikasi, diskusi, dan bisa jadi ini adalah advice buat kamu untuk mencari orang yang bisa kamu ajak diskusi untuk mendapatkan insight, pandangan. Dan jangan bertanya ke sembarang orang yang pada akhirnya dia nggak mampu beri kamu insight, yang ada insightnya salah, kamu makin stres. Cari yang benar. Iya, aku ngerasa sih di sini akan ada sesuatu yang ngedorong kamu dari dalam. Karena memang sudah saatnya kamu harus keluar dari situasi ini. Ini udah apa ya namanya? Udah waktunya kamu tidak dalam keadaan ini lagi. Kamu sudah harus keluar dari keadaan ini. Nah, biasanya yang dikasih sama yang di atas itu dorongan dari dalam kayak gue udah gak kuat lagi, kayak kamu stres, kamu depresi gitu. Biasanya itu karena dorongan yang di atas. Bisa kamu mengambil satu jalan, cuman aku lihatnya di sini sih enggak, lebih kepada kamu mencari orang yang kayak kamu udah gak kuat nahan sendiri, kamu udah mentok, kamu mikirnya udah gak tahu harus mikir apa. Jadi aku lihat di sini ada kemungkinan kamu mencari seseorang untuk membantu kamu untuk bisa ngasih tahu kamu jalan yang benar tuh gimana. Kadang kita tanya sama orang itu nggak sama, karena otak kita yang selama ini, kalau kitanya udah bisa mikir benar, kita nggak akan mentok loh. Orang mentok itu kan kalau mikirnya masih salah, yang dia pikir itu masih salah, gitu loh. Ibaratnya kamu pakai kacamata yang udah bukan level kamu, misalnya kamu minusnya udah 4, tapi kamu pakai kacamata yang minusnya cuma 1, kamu nggak akan kebaca kan, nggak bisa kebaca kan, sampai kamu ganti itu kacamata, kamu pakai kacamata yang sesuai sama minusnya kamu, baru kamu akan lihat lebih jelas kan. Nah itu yang sering aku bilang, ganti kacamatanya. Nah kacamata ini yang kamu masih pakai berarti apa? Kamu harus bikin kacamata baru. Nah kamu harus periksa kan, untuk diperiksa dulu minus kamu berapa. Nah itu maksudku, selama otak kita belum bisa mencari jalan, berarti kita butuh bicara atau butuh merenung. Tinggal kamu mau yang mana. Yang satu lebih cepat, kamu nanya sama orang yang pengalaman dan bisa ngasih kamu pandangan, atau kamu mau dalam situasi ini sampai kamu lebih stres lagi, sampai kamu lebih depresi lagi. Itu pun belum tentu, kamu akan tergantung ego masing-masing soalnya. Ya kan, kalau aku sih gak mau sengsara dalam keadaan kayak gini terus gitu loh. So kartu ini bicara tentang destroying, bicara tentang sesuatu yang harus dirubah, ya. It's a transforming. So ya bagaimana mau pakai cara apa terserah masing-masing dari kamu, tapi di sini dibilang situasi ini sudah harus selesai. Apapun yang kamu alamin, situasi ini sudah harus selesai. Dan ini ada Ten of Wands, di sini ada Death. Ini situasi ini udah sangat membuat kamu tersiksa. Tinggal kamu mau menyiksa diri kamu berapa lama lagi aja. Ya kan? Percuma, aku udah sering bilang, kita komplain itu nggak ada guna. Iya kak, aku tuh gini, nggak ada guna. Ini harus gimana? Salah gue ada di mana?
Apakah gue salah mikir kayak gini? Atau kalau salah yang benernya gimana? Harusnya gimana cara mikir yang bener supaya gue keluar dari situasi ini? Bener nggak? Oke? So untuk lihat kamu berhasil atau tidak, bagaimana ke depannya, kita lihat di readingan lanjutannya yang bisa kamu akses di membership aku, di mana kamu langganan per bulan cuman bayar 1 kali. Oke? Di situ nanti kamu bisa lihat semua videoku. Oke? So I'll see you in the next video.